Selamat datang di video pembelajaran MTSN 9 Bantul. Happy student, successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Sebelum kita mulai, intro dulu ya. Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Selamat datang di tahun ajaran baru. Selamat datang dan selamat buat kalian yang sudah naik ke kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia di materi pertama, yaitu berita seputar Indonesia. Kalian bisa membuka buku ini di HP kalian, di gawai kalian, karena buku ini atau buku elektronik ini bisa kalian download, bisa kalian unduh secara gratis. Ini disediakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemdikbud Republik Indonesia, bahwa e-book untuk buku paket bahasa Indonesia ini bisa dipergunakan secara gratis. Kalian juga bisa mengaksesnya di rumah belajar ya. Salah satu fitur atau aplikasi yang disediakan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, mari kita mulai. Pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah berita? Pak Andrian yakin kalian pernah ya, meskipun hanya melihatnya di televisi, mendengarkannya melalui radio, atau membacanya di sebuah koran. Atau bisa jadi membacanya melalui HP, melalui internet lah, pasti pernah. Nah, sadarkah kalian bahwa selama ini sebenarnya kita itu sudah tidak asing lagi dengan berita. Makanya semoga pembelajaran berita ini bisa mudah dimengerti. Di pertemuan pertama ini Pak Andrian akan menjelaskan tentang apa itu berita dan unsur-unsurnya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran daring bersama Pak Andrian, diharapkan kalian bisa mengerti atau membuat kesimpulan pengertian dari berita dan juga unsur-unsurnya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini. Di era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap berita, terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Ada pepatah, seorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, dari paparan ini bisa kita simpulkan bahwa memahami sebuah berita itu menjadi hal yang penting buat kehidupan kita sehari-hari. Karena memang selama ini berita silih berganti, berhamburan di antara kita, dan bahkan ada kabar hoax, berita-berita hoax. Nah, itu yang harus kita perangi, harus kita hindari. Makanya kita harus atau wajib untuk belajar memahami sebuah berita. Harapannya di pertemuan ini nanti kita akan membahas sampai tuntas, akan tetapi di video pertama ini Pak Andrian hanya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsurnya. Begitu ya. Yuk kita lanjutkan sekarang. Nah, ini menentukan unsur-unsur berita. Sudah Pak Andrian sampaikan tadi ya. Di harapannya kalian bisa menjawab pertanyaan di kegiatan 1 ini. Ini Pak Andrian zoom. Ini bisa dipahami dulu apa yang dimaksud dengan berita, kegunaan berita bagi pelajar, sumber informasi lisan itu apa aja, kelebihan informasi disampaikan melalui televisi dibandingkan radio itu apa, dan macam-macam informasi yang disampaikan oleh kedua media itu. Nah, sekarang kita coba nih perhatikan berita ini dengan baik ya. Ini dengarkan, berarti nanti coba Pak Andrian bacakan ya. Oke, kalian bisa membacanya sendiri atau mendengarkan pembacaan dari Pak Andrian. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk.
Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu awal kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, coba kalian pahami lagi. Ini di dalam berita ini terdapat beberapa unsur berita yang bisa kita pahami atau bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, coba Pak Andrian gunakan tools untuk nulis ya, bantuan di sini. Tools mana ini? Edit. Terus mana bentar ya, Pak Andrian cari dulu ini alatnya. Yang di sini PDF Signal Annotation ya, annotation ini di draw. Nah. Oke. Oh, sorry. Dimatikan dulu pensilnya. Nah, kita mulai dari sini ya. Perhatikan ini. 10 hari menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Nah, di bagian awal ini sudah terdapat satu unsur, yaitu ini apa? Ini bagian ini menunjukkan waktu atau pertanyaan kapan gitu ya. Kapan, atau kalau di dalam bahasa Inggris ini bisa disebut dengan when. Ini bisa when ya. Terus pelabuhan penyeberangan Merak, kita ganti warnanya ya. Pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, ini adalah keterangan tempat itu bahasa Inggrisnya berarti where. Kemudian ada lagi, mulai dipadati truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk. Nah, ini udah ada penjelasan lagi tentang apa. Bentar, kita ini lagi. Kita lihat ganti warna ya, jadi hijau. Jangan hijau. Tadi udah hijau, biru ya. Nah, tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan. Dengan adanya larangan melintas bagi truk pada November. Nah, ini apa? Ini adalah mengapa, keterangan mengapa. Mengapa itu bahasa Inggrisnya why. Jadi di sini dijelaskan bahwa kapan terjadinya, yaitu 10 hari menjelang Lebaran. Kemudian di mana? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian mengapa? Karena adanya larangan melintas bagi truk. Nah, sebenarnya apa sih kejadiannya? Maaf, kejadiannya malah belum dituliskan ya. Kejadiannya adalah apa ini? Dipadati truk. Artinya apa? Adanya kemacetan. Nah, dipadati truk ini bisa masuk ke dalam what atau apa. Nah, ini kita sudah dapat 4W. Nah, kan unsur berita itu ada 5W 1H ya kan. 5W itu when, where, why, what, why sama who atau who, siapa. Kita baca lagi ya. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2. Nah, ini siapa yang dilarang melintas itu ya. Tuh, ini udah habis ya, pilihan warnanya hijau aja nggak apa-apa ya.
Ini loh, larangan melintas tersebut bagi truk bersumbu lebih dari 2. Nah, karena truk bersumbu lebih dari 2 ini dilarang, makanya mereka itu apa? Mereka akhirnya memadati pelabuhan itu. Ini berarti bagian ini bisa disebut sebagai who. Maaf ya, ini banyak coretan biar paham. Jadi when, where, what, who. Udah 5W-nya udah. Sekarang kita tinggal mencari satu unsur lagi, yaitu unsur bagaimana atau how. Kita baca lagi. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga tua, di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Nah, ini bagaimana keadaannya? Ini masih dalam batas normal ya. Ini antrean masih dalam batas normal. Nah, yang bagian ini disebut how. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Jadi di dalam satu berita itu wajib untuk memuat unsur-unsur berita atau 5W1 hanya itu. Ini ada when, where, what, who, why, who, sama how. Ini ada 5W1H. Nah, ini yang wajib untuk ada di dalam setiap teks berita. Itu. Jadi kalau dalam satu berita itu tidak ada unsur-unsur yang lengkap, artinya memang berita itu bukan berita yang lengkap, gitu ya. Ini sekarang kita sudah paham ya bahwa di dalam berita itu terdapat 6 unsur, yaitu 5W dan 1H. Coba sekarang kita cek ke bagian unsur-unsur berita. Nah, setelah kita tadi praktek ke dalam berita, sekarang kita nih, peristiwa apa yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak, ya kan, antrian tadi. Siapa yang mengalami truk-truk pengangkut barang non sembako, yaitu yang gandeng 2 tadi. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak, ya toh. Terus kapan peristiwa terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Dan mengapa peristiwa terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya? Menyebabkan antrean truk pintu masuk kapal. Tetapi antriannya kenapa? Antriannya masih dalam tahap normal. Nah, ini loh, perhatikan ini. Oke, ini udah ya, down ya. Terus kita lanjut ke kita coba tambah untuk ini. Oke. Nah, perhatikan ini yang Pak Andrian kasih kotak ini ya. Nah, keenam peristiwa itu kerangka pada rumus 5W1H. What atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, dan why mengapa, serta how bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita ini dapat disingkat dengan adik Simba. Nah, ini biar kalian mudah untuk mengingat. A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M mengapa, dan B itu bagaimana. Nah, kalian bisa ingat-ingat ini terus nih. Adik Simba, ini Pak Andrian kasih tanda, warnanya bisa diganti nggak ya ini ya. Ntar style warnanya kuning aja, oke. Nah, ini dikecilkan ya. Nah, ini adik Simba. Nah, bagian adik Simba ini yang harus kalian ingat-ingat nih. Ini ya Pak Andrian. Nah, adik Simba, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah unsur-unsur berita. Sekarang kalian kan udah ngerti toh bahwa di dalam berita itu harus memuat 6 unsur, yaitu 5W plus 1H. Mengapa Pak kok itu pakainya bahasa Inggris? Nah, 5W1H memang bahasa Inggris ya.
meskipun ini pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi memang pembelajaran bahasa itu sesungguhnya sama. Apa yang kita pelajari di bahasa Arab nanti juga cuma kebahasan diganti bahasa Arab. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada yang versi bahasa Indonesianya, yaitu adik Simba. Tinggal kalian lebih mudah untuk memahami yang mana, pakai yang adik Simba atau 5W1H, sama saja. Jadi itu anak-anak untuk materi pertama tentang unsur-unsur berita. Sekarang, nah setelah kalian memahami ini, kalian harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang awal ini. Yang dimaksud dengan berita adalah, nah apa? Setelah kalian membaca contoh berita tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa? Informasi. Jadi berita itu adalah informasi. Informasi dari siapa? Dari seseorang. Nah, berita ini bisa dari seseorang, dari suatu instansi, dari suatu media. Jadi yang isinya apa? Isinya tentang informasi. Jadi informasi dari seseorang atau instansi kepada khalayak umum atau kepada orang tertentu. Nah, kalau kalian misal perhatikan ada yang namanya ini berita lelayu atau berita kematian. Itu kan disampaikan kepada misal orang tertentu atau keluarga tertentu, seperti itu. Jadi berita adalah informasi dari seseorang kepada orang lain, atau informasi dari satu instansi kepada orang lain, atau informasi dari seseorang kepada khalayak umum, dari satu media ke khalayak umum. Bebas, yang penting adalah intinya adalah berita itu informasi. Lalu kegunaan berita bagi pelajar. Apa sih fungsinya berita bagi pelajar atau bagi siswa seperti kalian? Ya, berita itu bisa sebagai sumber informasi. Kalau kalian ketinggalan berita, ya kalian tidak akan tahu perkembangan zaman, perkembangan dunia hari ini, begitu kan? Kemudian sumber-sumber informasi lisan. Nah, informasi lisan ini ya mau tidak mau berarti kan orang atau orang ke orang. Itu informasi lisan. Ya, atau bisa dari pengeras suara di masjid, kan? Bisa ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau pengumuman lah. Pengumuman itu juga merupakan satu berita, ya, meskipun bentuknya pengumuman. Kemudian kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Nah, ini sangat beda banget, sangat ada lebihnya banget. Nah, misal kalau kalian lihat di televisi, maka kalian bisa melihat visualnya atau gambarnya, ya. Kalau di televisi ini ya Pak Andrian tuliskan, kalau di televisi, kalau melalui televisi ini kalian bisa melihat gambar, ya, gambar. Kalau radio ini kalian cuma bisa mendengarkan suara. Nah, ini kan sangat beda. Udah jelas-jelas beda ini. Kalau di dalam televisi kalian bisa melihat gambar sekaligus suara atau audio visual, sedangkan ketika di radio kalian hanya bisa mendengarkan suara, sehingga kalian harus butuh imajinasi untuk membayangkan peristiwa dalam berita tersebut. Nah, yang kelima adalah macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio dan televisi mencakup, wah ini banyak banget. Informasinya yang jelas adalah melingkupi unsur-unsur berita tadi, adik Simba atau 5W+1H. Jadi begitu saja anak-anak untuk materi hari ini, materi tentang berita seputar Indonesia, ya. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut untuk terus mengikuti perkembangan video di channel ini dengan cara kalian klik subscribe, ya, subscribe mengikuti channel Pak Andrian dan dibunyikan loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika Pak Andrian mengunggah video terbaru. Insya Allah selanjutnya Pak Andrian akan tetap melanjutkan pembahasan tentang berita seputar Indonesia melalui channel ini. Jadi jangan lupa untuk terus dibagikan channel ini, video-video di sini kepada teman-temanmu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.